Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, dzalika adhaful iman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmah, rahmah dan hidayahnya lah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita, uswatun hasanah kita, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikutnya, istri-istri beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Mutiara Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, terutama apabila kita dibantu atau ditolong ataupun diberikan sesuatu hal yang kita senangi atau yang kita tiada bisa menebak kapan itu datangnya pertolongan itu, pastinya dengan secara spontanitas kita akan mengucapkan kata terima kasih. Ya, di setiap aktivitas pada umumnya. Terima kasih ya sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih ya sudah ikut menolong saya untuk mendorongkan motor saya yang sudah mogok ini. Terima kasih ya sudah membantu saya dalam membantu pekerjaan ini menjadi ringan dan lain sebagainya. Memang rupa-rupanya makna terima kasih atau pengucapan rasa terima kasih itu di mata kita sangatlah sepele, sangatlah kecil sekali. Namun pada pengucapan dan pelaksanaan kata terima kasih yang harus kita sampaikan pada orang lain yang telah berjasa atas apa yang dilakukannya untuk diri kita atau apapun yang kita lakukan dan ditolong olehnya, itu merupakan sebuah harga yang tak ternilai bagi orang yang menolong kita. Karena itu adalah ungkapan bahwa kita merasa tertolong dengan keberadaannya untuk meringankan beban yang kita hadapi pada saat itu. Dan dalam hal ini juga didukung dari salah satu situs website yang berada di Kompasiana, bahwa disebutkan terima kasih itu atau kata terima kasih itu terdiri dari atas dua kata, akan tetapi itu menjadi satu makna. Dua kata namun maknanya ada cuma satu. Terima, makna yang pertama adalah terima berarti kita mendapatkan sesuatu yang bernilai bagi kita. Terima, kata yang pertama adalah terima, yakni kita mendapatkan sesuatu yang bernilai baik bagi kita. Itu kata yang pertama. Sedangkan kata yang kedua adalah kasih, sebagai suatu ungkapan rasa syukur kita terhadap sesuatu hal yang diberikan orang kepada kita. Lebih rincinya, seorang penulis motivator pernah juga berkata bahwa setiap kali
kita berterima kasih kepada orang lain atas apapun yang dia katakan atau apapun yang dia lakukan, harga dirinya akan semakin bertambah, atau kehormatan yang ada pada dirinya pun akan semakin meningkat. Dia lebih menyukai dan menghormati dirinya sendiri. Dia merasa lebih bahagia. Dia lalu menjadi terbuka untuk melakukan lebih banyak hal yang membuat kita senang atau membuat Anda senang, sehingga membuat Anda berterima kasih padanya lagi. Ini menurut penulis dari salah satu buku yang bernama dengan judul Master Your Time, Master Your Life, karangan Brian Tracy, pada halaman 189. Jadi setiap kali kita berterima kasih kepada orang lain, kata Brian Tracy ini, atas apapun yang dia lakukan kepada kita ataupun yang dia katakan kepada kita, maka harga diri dari orang yang kita ucapkan terima kasih ini akan semakin naik. Dia akan lebih menyukai hal itu dan dia akan lebih menghormati dirinya. Dan juga dampak dari diucapkannya rasa terima kasih akan munculnya rasa kebahagiaan. Kemudian dia juga akan melakukan banyak hal secara terbuka yang tujuannya ingin membuat kita senang, sehingga kita akan terus mengucapkan ucapan terima kasih kepadanya lagi dan lagi. Jadi itu dampak dari ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain menurut Brian Tracy. Nah, kemudian dalam segi pandangan agama Islam atau dalam syariat kita, bentuk rasa terima kasih itu adalah salah satu perilaku dasar dari membalas budi orang lain. Terima kasih tadi, mengucapkan terima kasih sudah ditolong dan lain-lain sebagainya, itu merupakan salah satu hal yang paling mendasar dari cara kita membalas budi orang lain. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Bahwa kita ini tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, atas peluang yang Allah berikan kepada kita, atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebelum kita ini tahu cara berterima kasih kepada manusia lainnya. Ini dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4811 dan Imam At-Tirmidzi nomor 1954. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, balas budi tersebut dimulai dari hal yang kecil atau yang sedikit. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurul qalil, lam yashkurul kabir. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kabir." Yang artinya, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri hal-hal yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri hal-hal yang besar atau hal-hal yang banyak. Hadis riwayat Ahmad pada bab keempat nomor hadis 278, Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sebagaimana dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 667. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sih
cara untuk bersyukur terhadap yang sedikit. Mungkin setiap saat kita telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Namun, kadang kita ini terus-menerus merasa kurang. Merasa apa yang Allah berikan itu tidak cukup untuk menyenangkan hati kita. Merasa sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala padahal memberikan kita kesehatan yang jika dibayar amatlah mahal. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita umur yang panjang, yang kalau dibeli dengan seluruh harta kita yang kita miliki pun tak akan sanggup untuk membayarnya. Namun demikianlah diri ini hanya menganggap harta, sekali lagi, namun diri kita inilah yang hanya menganggap harta itu sebagai nikmat. Harta saja yang dianggap sebagai rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari karunia yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepadanya, maupun rezeki yang Allah berikan kepadanya, itu hanya terkotak, hanya satu pandang kacamata pada makna harta. Padahal hal itu sangatlah keliru, bahwa menempatkan makna rezeki, nikmat, maupun keberkahan dan lain-lain itu hanya pada konteks atau pada persepsi atau pada pandangan bahwa itu semua adalah harta, harta, dan harta. Itu keliru. Padahal yang dianggap sebagai rezeki, nikmat, keberkahan, dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah berupa kesehatan, umur yang panjang. Lebih dari itu adalah kenikmatan berupa datangnya iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang tidak dijelaskan tadi, terkecuali harta, merupakan nikmat yang luar biasa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan ke hadis tadi yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kabir." Barang siapa yang tidak mensyukuri hal-hal yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang lebih banyak. Hadis riwayat Ahmad pada bab keempat nomor 278 oleh Syekh Al-Albani mengatakan bahwa derajat hadis ini adalah hasan, sebagaimana dalam kitab karangan beliau As-Silsilah As-Sahihah nomor hadis 667. Hadis ini benar sekali. Bagaimana mungkin seseorang dapat mensyukuri nikmat yang banyak sedangkan rezeki yang sedikit pun ia sama sekali tidak sanggup untuk mensyukurinya. Bagaimana mau disyukuri? Sadar akan nikmat tersebut saja mungkin hatinya tidak akan pernah tertarik. Bahkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa manusia itu selalu lalai dari namanya 3 nikmat. Pertama adalah nikmat yang nampak di depan mata. Kedua, nikmat yang diharapkan kehadirannya. Ketiga adalah nikmat yang tidak dirasakan. Ibnul Qayyim menceritakan bahwa ada seorang Arab menemui Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid pada daulah Bani Abbasiyah, bahwa pada masa Harun ar-Rasyid itu puncaknya kejayaan Islam pada saat itu, dengan munculnya berbagai ilmuwan, munculnya perpustakaan raksasa di dunia, terbesar di dunia yang namanya adalah Bait al-Hikmah, yang mana di situ muncullah para ilmuwan besar pada saat itu. Mungkin yang kita kenal dengan nama Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, Jabir ibn Hayyan, dan lain-lain sebagainya, rahimahullah ta'ala. Bahwa ada seorang Arab yang berkata kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, "Wahai Amirul Mukminin,
Semoga Allah senantiasa memberikanmu nikmat dan mengokohkanmu untuk mensyukurinya. Semoga Allah juga memberikan nikmat yang engkau harap-harap dengan engkau berprasangka baik padanya dan berkelanjutan dalam melakukan ketaatan padanya. Semoga Allah juga menampakkan nikmat yang ada padamu namun tidak engkau rasakan. Semoga juga engkau mensyukurinya. Harun ar-Rasyid merespon perkataan seorang Arab tadi dengan terkagum-kagum. Dan beliau pun berkata, sungguh bagus pembagian nikmat menurutmu tadi. Ini dalam kitab Al-Fawaid karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, terbitan Darul Aqidah, halaman 165 sampai 166. Itulah nikmat yang sering kita lupakan. Kita mungkin hanya tahu berbagai nikmat yang ada di hadapan kita itu hanya sekedar materi saja. Rumah mewah, motor yang bagus, gaji yang banyak, dan sebagainya. Begitu juga dengan kita senantiasa mengharapkan nikmat lainnya, semacam berharap agar tetap istiqomah dalam agama ini, bahagia di masa mendatang, hidup berkecukupan nantinya, dan lain-lain. Namun, ada pula nikmat yang mungkin kita tidak bisa rasakan, padahal itu juga nikmat. Jadi, hati-hati dengan yang namanya materi yang terlalu berlebih yang Allah berikan kepada kita. Karena itu juga bisa jadi Allah tengah menguji keimanan kita. Apakah benar-benar terlena ataupun benar-benar dia memanfaatkan apa yang Allah berikan itu sebagai taqarrub ilallah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak jarang ada orang yang terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang dicukupkan dan lain sebagainya. Namun dia juga meminta dalam hal harta, tapi dia melupakan urusannya dalam hal akhirat. Sehingga dia lalai untuk supaya diistiqomahkan dalam agama Islam, ditetapkan hatinya dalam agama Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian salah satu kenikmatan yang paling penting bagi seorang manusia dalam menjalani kesehariannya adalah kesehatan. Bayangkan barangkali dalam benak kita itu kenikmatan itu adalah uang, makanan, serta hal-hal yang serba mewah. Padahal kondisi sehat yang Allah beri dan waktu luang itu pun juga nikmat. Jadi ada 3 hal kenikmatan yang seringkali kita itu merasa lalai. Sehat, terus waktu luang, itu yang seringkali kita merasa terlena akan kenikmatan tersebut. Untuk sehat, jika kita bayar, butuh biaya yang amat mahal. Namun demikianlah nikmat yang satu ini yang sering kita lalaikan. 2 nikmat ini yang seringkali dilalaikan oleh manusia, termasuk pula saya yang fakir ini, saya yang dhaif ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu akannya, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang atau yang senggang. Hadis Bukhari nomor 6412 yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu yang luang hingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki 2 nikmat ini, senggang, waktu yang senggang dan nikmat yang sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan keduanya.
Maksudnya adalah jangan sampai dengan kenikmatan yang Allah berikan berupa waktu dan waktu yang luang maupun kesehatan itu menjadikannya lalai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, atau tidak sama sekali dimanfaatkan nikmat yang dilenakan tersebut. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Barang siapa yang luput dari rasa syukur semacam ini, maka dialah yang tertipu. Dari Fathul Bari, bab 11, halaman 230. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.